Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Cantika Putri dengan NIM 2205040028. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa Raja Ali Haji disebut dengan ahli hukum. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, atau juga dikenal dengan nama pena beliau adalah Raja Ali Haji, merupakan seorang ulama, sejarawan, dan pujangga pada abad ke-19. Beliau merupakan keturunan dari Bugis dan Melayu. Beliau terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa yang menjadi standar bahasa Melayu. Baiklah, membahas tentang Raja Ali Haji. Dengan segera kita akan diarahkan pada sosok sastrawan dan budayawan masa kerajaan Riau Lingga pada abad ke-19. Tentu tidak dilakukan perihal kepiawaian beliau dalam hal bahasa dan sastra. Begitu banyak karya-karya agung yang dihasilkannya, salah satunya yaitu Gurindam 12. Selain Gurindam 12, terdapat juga Kitab Pengetahuan Bahasa yang merupakan kamus satu bahasa Melayu yang dimana dikenal dengan Monolingual Melayu pertama yang disusun pada tahun 1858 dan baru dicetak oleh Matbaat Al-Ahmadiyah pada tahun 1929. Karya tersebut memaparkan tata bahasa Melayu dan uraian makna kata yang dipadankan dalam sudut ilmu tasawuf. Dari karangan itu nantinya bahasa Indonesia modern lahir, yang mana pada peristiwa bersejarah yakni Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928, Kitab Pengetahuan Bahasa dijadikan pedoman bahasa Indonesia. Oleh karena demikian, tokoh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional tidak hanya sebatas sebagai bapak bahasa Indonesia maupun bapak budayawan pada masa peradaban Melayu. Raja Ali Haji sejatinya merupakan seorang ulama dengan multidisiplin ilmu. Baiklah, kita melihat secara mendalam mengenai dasar Gurindam 12. Gurindam 12 bukan sekedar karya sastra klasik saja, tetapi juga di dalamnya mengandung falsafah dalam bidang ketatanegaraan. Hal inilah sebagaimana termuat dalam pasal ke-12 yang berbunyi, Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Berdasarkan bait-bait dalam pasal tersebut, apabila dikaji, merupakan nasihat atau pedoman kepada seorang raja atau kepala pemerintahan pada sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahan, kata-kata mufakat, betul hati, adil, ilmu, mati dan akhirat telah memperlihatkan konsep-konsep utama dalam pandangan semesta Melayu yang menjadi tunjang kepada adab ketatanegaraan yang ditujukan kepada raja yang memerintahnya. Dan melalui pasal itu pula, secara mendasar berkenaan dengan adab ketatanegaraan dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yaitu hubungan antara raja dan menteri, hubungan raja dengan rakyat, hubungan raja dan ilmuwan, dan hubungan raja dengan pribadinya sendiri. Raja Ali Haji menduduki jabatan sebagai penasihat kerajaan di 2 masa kepemimpinan yang di Pertuan Muda Riau, yaitu Raja Ali Marhum dan Raja Abdullah Marhum Mursyid. Raja Ali Haji juga menunjukkan kemahiran dan keluasan ilmu di bidang politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Keserjanaan beliau di bidang tersebut dapat dibuktikan ketika Temenggung Abu Bakar menyambanginya ke Riau pada 18 April 1868 untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang ketatanegaraan kerajaan Johor. Bahkan, Raja Ali Haji telah memberikan 7 buah buku sebagai pedoman sebagai rujukan Sultan Abu Bakar ketika di tahun yang sama Raja Ali Haji menjadi tamu kehormatan pada pertabalan Tumenggung Abu Bakar sebagai Sultan Johor. Dipinjamkannya buku itu tersebut untuk memudahkan usaha Sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, Raja Ali Haji hakikatnya bukan sekadar ahli bahasa, budayawan, maupun sastrawan, tetapi beliau juga merupakan tokoh yang fasih dalam berbagai ragam ilmu, baik agama, politik, sejarah, kenegaraan, dan hukum. Meskipun berbagai pemikirannya bertitik tolak pada syariat Islam dan kebudayaan Melayu, tidak mengherankan jika pada masanya beliau dikenal luas oleh para ulama, cendekiawan, bangsawan, tokoh-tokoh kerajaan, sastrawan, maupun para kolonial.
Dan pemikiran beliau juga menunjukkan bahwa Raja Ali Haji adalah pemikir hukum ketatanegaraan pada masa peradaban Melayu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai mengapa Raja Ali Haji disebut sebagai ahli hukum. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.